Nah, sekarang kita akan memulai dengan menarik napas dulu. Kalau Anda pemula, tarik nafas di dalam batin dihitung 2 kali, ditahan 4 hitungan, kemudian dikeluarkan dalam 8 hitungan. Kalau Anda sudah merasa kuat, Anda bisa menarik 4 hitungan, ditahan 8 hitungan, dan dikeluarkan 16 hitungan. Tapi bagi pemula mungkin 2 tarikan napas, kemudian ditahan sebentar di diafragma selama 4 hitungan, kemudian dikeluarkan 8 hitungan. Dengan rileks, kita memulai latihan meditasi kita dengan pertama memperpanjang napas kita, ditahan sebentar, kemudian keluarnya lebih panjang. Kita mulai pengaturan napas kita untuk meditasi kita malam ini. Rileks, dan ketika mengeluarkan napas tambah rileks, dan letakkan semua beban. Tarik nafas bisa dihitung dalam batin 2 hitungan, ditahan 4 hitungan, dan dikeluarkan 8 hitungan. Tidak perlu terburu-buru, rileks dan tenang, penuh kesadaran dan ketenangan. Lakukan penarikan, penahanan, dan pengeluaran napas sambil Anda merasakan keheningan di luar dan di dalam batin Anda. Suara-suara alam, kemudian keheningan di dalam batin Anda rasakan sambil Anda menarik nafas, menahan sebentar, kemudian mengeluarkan nafas, beserta meletakkan semua beban di tubuh maupun di batin Anda. Sekarang kita lepaskan penarikan, penahanan, dan pengeluaran napas dengan hitungan. Sekarang kita bernapas dengan wajar dan alami, tidak usah diatur, tidak usah diperpanjang, tidak usah diperpendek, tidak usah ditahan. Anda hanya observing your breath dengan hati yang tenang dan damai, dan hanya di dalam batin Anda bisa mengatakan saat ini napas masuk, saat ini napas keluar. Saat ini napas masuk, saat ini napas keluar. Atau ketika napasnya agak pendek, napas masuk, napas keluar. Semakin pendek, Anda bisa mengatakan masuk, keluar. Dengan batin yang tenang. Ketika buah-buah pikir muncul, thoughts, proses, pikiran Anda seperti liar, lari ke sana kemari, memikirkan ini dan itu, tenang aja, senyum. Itu adalah manifestasi dari energi pikiran dan gerakan pikiran, itu wajar. Gak usah terpengaruh, senyumin aja. Dan selalu katakan ketika sangat terdistraksi, saat ini saya sedang apa, begitu Anda ingat Anda bermeditasi, maka secara otomatis kesadaran Anda akan menguat kembali dan berada tepat dalam objek Anda. Saat ini napas masuk, saat ini napas keluar. Malam ini saya memicu sedikit aja, yaitu tentang meditasi. Setelah saya ada pemantik, saya nanti akan ada question and answer dengan Anda. Tanya jawab. Yang pertama adalah, there is an intimate connection between breath and mind. Ada hubungan yang intim antara napas itu dengan pikiran. Kalau orang pikirannya tenang, napasnya dalam, teratur. Tapi kalau dia marah, emosi, turbulensi, terus kemudian sedang keruwetan, stres, itu napasnya pendek-pendek. So, in the beginning, tadi saya kan tarik nafas, sebenarnya tahan di tangkian di 3 jari di bawah pusar, kemudian dikeluarkan agak panjang. Itu supaya pikiran napas kita teratur agak panjang dan pikirannya ikut menjadi tenang. Jadi ada 2 arah ya. Kalau pikiran kita tenang, napas kita itu otomatis melembut dengan diri sendiri. Kalau sebaliknya, napas kalau kita lembutkan, kita perdalam, kita perpanjang, pikiran juga akan ikut menjadi tenang. Itu nomor 1. Yang kedua, meditasi itu kuncinya adalah fully relaxed and fully aware. Sangat santai tapi juga sangat sadar. Yang kedua. Dan yang ketiga, kita ini membawa calmness, ketenangan dengan awareness menjadi satu.
again and again, dan itu akan sangat-sangat penting di dalam kita, karena ada kata-kata gini, kalau batinmu tenang dan batinmu sadar, maka you can see things as they really are. Kamu akan bisa melihat segala sesuatu sebagaimana adanya, dan bisa menumbuhkan ide. Kalau stres itu loh, bisa membuat ruang di dalam pikiran kita, turbulensinya itu tidak mengenai kita, dan kemudian kita bisa mencari jalan untuk mengatasi masalah itu. Itu yang selanjutnya. Itu yang mau saya sampaikan pada malam ini, dan saya ingin selanjutnya Anda memperkenalkan diri, banyak yang baru. Ya, silakan. Adam, aku dari Polandia, dari 2012. Dulu aku mahasiswa IKSI Yogyakarta. Jurusan apa? Jurusan fotografi. Aku udah seniman mahasiswa di Polandia. Wow. Ya, sekarang tinggal di Jogja. Terima kasih. Ya. Apa pengalamannya tadi? Confused, calm, or turbulence? Ya, aku udah praktis meditasi dari umurnya 13 tahun. Keren. Cuma itu nggak masalah. Aku coba banyak-banyak teknik atau banyak-banyak solusi untuk disiplin. Kalau itu disiplin bulan. Cuma ya udah coba banyak teknik. Ya. Tapi tadi bagaimana pengalamannya? Your Ya, mind bagus. enak? Ya, itu bagusnya seperti barang-barang. Together. Oh iya, iya. Together is nice. Bareng-bareng, Barang-barang. bukan barang-barang. Ya. Oke. Terima kasih Adam, selamat datang dari Poland, dia Polish ya. Terus? Halo, nama aku Wanda. Ya. Aku tinggal di Bantul juga. Aslinya Bantul juga. Terus aku juga baru mau belajar meditasi untuk lebih disiplin juga seperti Adam. Oke. Dulu kita sering meditasi juga bareng, tapi sekarang sudah jarang. Oke, selamat datang. Selamat malam. Nama saya Ima. Asli saya dari Gunung Kidul, tapi saya tinggal di Jogja di Palangga. Oke. Sebentar. Pengalamannya tadi apa? Pengalaman pertamanya awalnya agak susah ngatur nafas. Betul. Karena memang ada Asma. Asma ada, Yeah. rokok juga. Jadi Yeah. banyak hal, banyak faktor gitu. Jadi tapi tetap belajar. Oke sih. Oke. Terima kasih. Yang baru Mas ya, kayaknya depan. Oke. Selamat malam semuanya. Ya. Nama saya Didi, asli Jogja, dari Jogja. Saya tinggal di Perumahan Novotirto Bantul. Oke. Saya baru pertama kali belajar meditasi dan baru mulai hari ini pengen belajar meditasi. Pengalamannya gimana, Pak? Tapi saya ada karena saya mungkin juga perokok, jadi napas agak sedikit. Iya, terus untuk mencoba mungkin pengaruh ke emosi juga, saya nggak tahu, ada gejolak emosi yang saya berusaha menangin. Terus untuk kondisi fisik yang mungkin belum terbiasa dengan posisi meditasi dan sebagainya, mungkin agak pegel sebagainya gitu, itu sedikit mengganggu. Tapi ya mulai bisa jadi campur ya antara emosi, antara mulai tenang mendengarkan alam dan nafas yang agak tersengal-sengal itu harus ngojol. Ya. Oke, Mas Didi. Double D ya? Ya. Halo, saya Sinta. Ya. Saya tinggal di Pemeturan. Ini pertama kali saya dapat, kedua kali saya dapat. Semalam saya. Ini kan tahun baru. Apa tadi pengalamannya, Mbak? Apakah tersengal-sengal juga seperti yang lain? Tidak tersengal-sengal sih, cuma saya nggak tahu, mungkin 1-2 detik kadang semuanya hilang. Balik sadar lagi, setelah itu hilang lagi.
Tapi ketika itu tadi kan ada yang model Zen ya, kita tarik, tahan, kemudian keluarkan. Tapi setelah itu kan ada meditasi napasnya yang alami. Pas napas alami, selain Mbak Sinta juga yang lain loh. Lega nggak? Atau malah tidak lega? Silakan. Lega sih, tapi saya lebih lega ketika napasnya ditahan kemudian dikeluarkan itu lebih lega. Lebih lega ya? Oke. Baik. Teman-teman. Gini, apapun pengalamannya, kalau di dalam meditasi itu ada kata-kata gini, mind is the forerunners of everything. Pikiran itu adalah pelopor dari segala sesuatu. Jadi kalau Anda tenang, keluarnya ekspresinya itu juga tenang. Kalau Anda di dalamnya kacau, di dalam meditasi ini, yang Anda rasakan tadi, meditasi pengalamannya apa? Kacau. Ketika Anda masih ada secara fisiologis juga, aku perokok loh, terus kemudian aku ada asma, aku agak tersengal-sengal, itu baru 2, 4, 8 loh ya. Yang next itu 4, 8, 16. Next lagi ditambah. Karena apa? Kalau di Zen itu begini, semakin Anda napasnya itu panjang, ditahan sebentar, kemudian dikeluarkan agak dalam, itu konsumsi oksigen di otak berkurang, dan otaknya menjadi tenang. Dan itu kalau orang yang mau disiplin diri bagus, 15 minutes. Tadi, pikiran itu pelopor dari segala sesuatu. Jadi kalau pikirannya tenang, keluarnya tenang. Pikirannya kacau, keluarnya kacau. Stres, Yura jelas, wajahnya aja kelihatan standar orang stres itu. Suwung, tahu suwung nggak? Suwung kosong ngeblank gitu loh, keluarnya ya kelihatan orangnya. Ngono kuwi tok, ya. Atau orang terlalu banyak pikirannya, chattering cepet banget itu mental chatteringnya. Maka tuh ini loh, rapid eye movement itu loh. Sana sini. Hah, ngono kuwi loh. Ya kira desi iki ketoke tenang. Ketoke. Karena ada orang yang sangat tenang di luar, tapi sebetulnya gaduh sekali di pikirannya, itu ada orang seperti itu. Nggak tahu kalau Adam ini kelihatannya tenang juga. Entah tenang, entah lemes dia. Dari Polandia jauh-jauh datang ke sini loh. Kita hargai dia. Sebelum COVID, banyak sekali orang Polandia, Eropa Timur, Afghanistan datang ke tempat ini. Just to meditate. Ya, dari Rusia juga, dari Amerika Serikat, North America. Jadi saya harus bilingual kalau di sini. Tapi karena Adam ini, meskipun baru datang dari Polandia, sudah bisa bahasa Sewon dan kasihan, maka saya tetap pakai bahasa Indonesia. Oke. So, silahkan. Siapa? Cida mau? Jaran setiap saat, awareness bahwa sekarang saat ini sedang apa, sedang bingung, sedang turbulensi, that's meditation. Dan nanti akhir-akhirnya apa? Akhir-akhirnya bisa kita mengenali diri sendiri dan akhirnya nanti menaklukkan diri sendiri. Gitu. Nah, paling baik Adam, if you want to practice discipline, then practice for 15 minutes, just 15 minutes. Still calm, as long as you are able to, don't move your body, don't move your mind, and observe your breath. That's very helpful for discipline. Gitu ya. Saya nggak tahu apakah ini apa pikiran atau halu, saya nggak tahu. Karena pada saat yang Bapak tadi itu napas normal biasa, Betul. itu mulai masuk ke dalam ketenangan, sebaliknya sedikit gitu ya. Itu timbul mungkin gambaran-gambaran atau melihat apa gitu. Atau begitu mau selesai pada saat Oh, detik-detik terakhir meditasi. Sebelum buka mata itu ya saya nggak tahu saya halu atau apa, saat itu memang ada sesuatu yang lewat dan sebagainya besar gitu. Itu gimana? Langsung dijawab kayak ini. Soalnya Anda diam tapi megangin mic terus gitu loh. Jangan-jangan ada susulannya. Ya, monggo sudah ya. Sangat-sangat biasa. Sangat-sangat biasa. Ya, maksud saya kadang-kadang itu mengganggu konsentrasi. Karena antara saya berpikir antara ini pikiran logika dan kita berusaha untuk menenangkan batin dengan mengatur nafas, dengan berhitung, itu kan berpikir ya. Atau gimana? Menandai. Itu otomatis jadi kayak mungkin kalau yang sudah terbiasa mungkin bisa. Ya. Tapi kayak pancu
Gini. Saya jawab kalau yang itu. Kalau orang, saya nggak tahu fotografi ya. Kalau orang musik, dia kan kalau main biola atau main gitar atau main piano, pertama dia harus hafalin kuncinya dulu loh. Tangga nadanya, not baloknya, bener nggak? Pertama rancu, tapi setelah Anda menguasai itu, maka kemudian yang main rasa. Paham dengan ini nggak? Ya. Kayak orang belajar ngomong itu pakai alfabet yang 26 itu. Pertama yang ngapalin dulu A, B, C, D, E, dan sebagainya. Tapi kalau sudah tertanam, ya ngomong aja seperti saudara sekarang ini. Jadi betul, mungkin karena baru pertama. Belum sinkron antara penanda ini, yang Anda katakan intelektual, sementara menenangkan hati kan dengan rasa gitu toh. Itu nanti akan jumbuh dalam bahasa Jawa, akan dengan latihan akan menjadi barang-barang seperti kata Adam tadi, bareng-bareng akan sinkron maksudnya. Bisa seperti itu, Mas. Satu. Yang kedua, kalau misalnya orang biasa aja itu bisa loh mikir macam-macam, bener gak? Di dalam keseharian kita. Bisa timbul bayangan ini, pikiran ini, looking back at 2020 misalnya ya. Kemarin itu apa, mikir ini, kepikiran ini yang sudah lalu bisa datang, itu biasa. Daydreaming aja orang bisa loh ya. Daydreaming ngalamun barang ngono loh. Bayangin apa-apa. Terus ya toh berkreasi macam-macam, aku kapan yo nikah, terus besok nikahnya gimana, undang-undang teman apa enggak, itu aja bisa muncul. Nah, sekarang kalau kemudian ada yang muncul besar lewat, itu bentuknya jelas apa enggak tadi, Mas? Semacam ular besar, ular naga panjangnya ngono, atau seperti genderuwo lewat di depan Anda, begitu. Ya, tapi kan tidak mengganggu Anda toh. Nabrak Anda gitu enggak? Oh, hitam besar. Jangan-jangan aku. Saya pikir Mas Bro. Wah, aku mimpin kok melaku nang kono ngopo. Rohnya ya yang keluar. No, itu gini, halu atau tidak di dalam mental health itu dikatakan gini, Anda halu apa tidak? Dan itu mental disorder apa tidak, itu penandanya adalah Anda terganggu nggak? Kalau Anda tidak terganggu, itu oke. Oh, ketek liwat. Terus apalagi liwat blorong, liwat gendruwo, liwat, ya wes wae itu. Kayak teman saya nih, Desi yang di depan ini, dia betul-betul bisa melihat kalau itu. Ada kunti liwat, hai Desi, ya dia cuma biasa aja, nggak ngapa-ngapain. Kalau kunti lo yang mengguyu kok dia itu. Dia tertawa berarti senang gitu loh. Kecuali kalau dia sudah berarti dia susah. Butuh kita doakan yang baik-baik. Dan ini Adam ini saya nggak tahu orang, dia kan Polish ya, orang Polandia. Nggak tahu di sana ada hantu nggak di Polandia, ada nggak? Ada hantu ya. Dan dia fotografi kan, fotografi. Nah kalau ada yang mengklaim bisa melihat bahwa si Adam bawa kamera untuk videoin cepret jeblir rano ya toh. Nah berarti yang dilihatin hanya Anda. Tapi dicepret sama Adam kelihatan tenan. Seperti Mas Puji kemarin di Candi ya. Di Candi Plausan, Pak dosen tadi, sosiologi UGM yang itu tadi, dia di Candi Plausan difoto loh sama temennya ngomong dulu, belakangmu ada wanita loh, difoto bener-bener ada loh, pakai pakaian Jawa hijau-hijau gitu. Nah itu baru lumayan, itu kamu perlu loh Adam, di unseen ya pokoknya yang aneh-aneh gitu, kan jadi sesuatu yang lain. Fotografi kan tidak hanya manusia, tidak hanya pemandangan alam, betul nggak? Kan ada bird view, ada yang dari bawah gitu kan, kalau fotografi. Ini malah ada dari dimensi lain datang. Nah, Adam diajak aja lah besok kalau ada kayak gitu. So, as long as tidak mengganggu, karena di sini ini banyak sekali ada ya sosok besar, gede di wihara ini. Salah satunya saya. Yang kemudian Romo Toto. Terus siapa lagi mungkin ya Ardi. Mungkin tadi yang berseliweran kamu Ardi. Nah, ternyata dia kan. So, as long as itu tidak mengganggu, tidak masuk ke tubuhmu, terus kemudian kamu kejam-kejam kayak gini, harus dieksorsis ya, nggak masalah. Itu, oke, gitu ya, Mas. Oke, no? Terima kasih. Saya belum ikutin tadi, tapi yang saya ingin tahu itu sebetulnya kalau kita bermeditasi itu yang kita fokuskan itu apa ya? Apakah setiap orang pasti mungkin beda ya, cuman gimana cara mengatur fokusnya itu seperti itu. Oh, kayak fotografi berarti. Ini Baik. aja, Mas.
Meditasi itu secara garis besar ada dua jenis sebetulnya. Satu meditasi untuk ketenangan, jutaan objeknya, caranya. Yang kedua meditasi untuk kesadaran, mindfulness. Nah, yang diajarkan di sini itu gabungan dua-duanya, ya tenang, ya sadar. Aware, ngerti bener gitu loh. From moment to moment. Emosi saya gimana? Oh, saya sedang gabut, oh, saya sedang ilfeel, oh, saya sedang nggak enak, oh, saya sedang bete, dan misalnya. Kita selalu sadar, di sini umumnya seperti itu. Tapi ada banyak meditasi, Pak. Ada yang orang meditasi, saya sudah sering katakan, ada yang teratak gitu loh. Pakai lilin di tempat gelap, 1 meter. Matikan semua lampu pas malam. Lihat sumbunya tanpa berkedip. Sesudah itu, agak perih matanya, tutup mata, lihat ke mata ketiga di sini. Nanti akan keluar apinya, terang sekali. Nah, itu namanya objek pasangan ya, dari objek aslinya. Nah, itu yang dipertahankan terus. Kalau nanti hilang, melek lagi, lihat sumbu lilinnya, bukan apinya loh ya. Sumbunya yang hitam itu. Dilihat lagi, begitu sudah nggak kuat, merem lagi. Oh, air muka Anda akan jernih, kemauannya kuat. Side effect-nya bisa melihat yang tidak kelihatan sih dengan meditasi itu. Di kasina itu kalau melihat alo kasina, cahaya juga bisa untuk melihat yang tidak kelihatan. Itu salah satunya, Pak. Ada yang pakai lilin, ada yang umat Kristiani memandangi korpusnya Yesus, ya, Tuhan Yesus. Ada yang orang Islam zikir, yang kalimat-kalimat thayyibah. Ada orang-orang yang Kristiani yang misalnya Maranatha, 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 Benediktin itu loh, datanglah Tuhan, boleh. Pakai cakra-cakra di tempat lain ada, cikung ada, macam-macam meditasi itu, ya. Tapi kalau di sini itu tenang sama sadar. Dan meditasi tidak hanya duduk. Meditasi bisa duduk, berdiri, berjalan, berbaling. As long as kita sadar, that's meditation. Itu meditasi. Eling lan waspada. Nah, apa yang harus dikonsentrasikan tergantung meditasi apa yang Anda ikuti. Kalau tadi kenapa pakai napas? Karena napas punya semua orang dan selalu kita bawa selama kita hidup. Bahkan menurut cerita-cerita horor, pocong itu aja kalau nakut-nakutin orang, itu kapasnya katanya megap, mingkup ngono lho. Berarti ya pocong juga bernapas itu berarti toh. Gitu loh. Nah, gitu Pak. Jadi kenapa ini kesadaran sama konsentrasi sama ketenangan memperhatikan napas. Di Jawa ada kata-kata begini. Meditasi itu kalau menggunakan napas namanya angon, angen-angen, lumantar angin. Menggembala pikiran, batin dengan perantaraan napas. Very simple itu. Jadi kalau lilin, Anda harus bawa. Jadi kalau misalnya nunggu di bandara, sekarang sudah nggak ada rapid antigen ya. Anda siapkan lilin gitu, terus dinyalakan, apa dupo, kayak ikon bang, kan aneh Pak. Wah, atau kayak Naruto itu. Seperti itu malah aneh Anda ya. Tapi mungkin dipoto sama Adam nanti. Crazy rich, crazy stupid Asia. Tetapi kalau Anda pakai napas merem kan nggak ketahuan. Ngantukan nih orang ini. Di bandara itu nunggu pesawat. Napas masuk, napas keluar. Ngantuk ini. Kalau nggak ngantuk dukun nih mesti gitu loh. So enak. Anda berarti harus memusatkan perhatian, kesadaran, fokusnya ke napas. Kalau itu. Tapi kalau dalam kehidupan sehari-hari ya ada semua yang kita lakukan. Kita kasih kesadaran dan konsentrasi di situ. Makan, ngobrol, dengerin saya kayak gini, harus ada pemahaman, konsentrasi, kesadaran. Sehingga tahu apa yang saya maksud. Itu meditasi. Karena meditasi bedanya dengan tidak apa? Hadirnya kesadaran dan konsentrasi atau absennya kesadaran dan konsentrasi. Pembedanya cuma itu. Karena kita bisa hidup seperti robot. Jalan sana, jalan sini, makan, tidak kepikir dan sangat gelisah. Tapi kalau Anda pakai mindfulness, mindful eating, mindful defecating ketika ke kamar kecil, mindful listening, mindful parenting, mindful driving, nah itu meditasi dan kebanyakan kemungkinan untuk selamatnya lebih banyak. Kalau Anda makan, pikirannya lepas ke sana kemari, terlalu gaduh, makannya jadi nggak enak. Tapi kalau saat ini saya sedang makan, jadi enak, cita rasanya kelihatan semua. 4 sensor di lidah ini loh, asin, pedas, gurih, asam, semuanya bisa kita rasakan. Lebih hidup gitu Pak. So, apa meditasi objeknya yang Anda pakai, yaitu yang Anda harus taruh kesadaran dan konsentrasi. Gitu Pak, tenang aja. Kalau orang-orang Islam kan biasanya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allah gitu loh. Bisa aja di situ.
dengan kesadaran dan ketenangan. Taruh di situ, mosok aku pakai Allah mikirnya Hartono mau buka Sleman City Hall piye saiki. Terus kemudian Jogja City Mall piye? Bisnis apa sing paling apik ya tahun 2021? Aku ra meditasi, Pak. Anda membiarkan pikirannya mengembara kemana. Gitu. Cukup ya? So begini, terus ada beberapa yang merasa tersengal-sengal. Itu very important practices to enlarge your diafragma. Jadi yang perokok atau yang punya bronkitis atau asma itu dengan latihan itu lama-lama dia jadi lebih lega. So kalau Anda sekarang marah sama saya nggak apa-apa. Tapi kalau itu dilakukan terus bagus. Dan ini metodenya para samurai. Kalau mau menenangkan diri sebelum perang, sebelum ngapa-ngapain dia tenang dengan itu. Dan Adam, kalau mau latihan meditasi seperti ini untuk disiplin, kamu bisa latihan 10 menit aja, pakai set alarm, tidak perlu observing the breath, diam aja, sadar. Tapi still, don't move your feet, don't move your hand. Sangat penting sekali untuk melatih disiplin dan kemauan. Lakukan itu, dan Anda akan merasakan beda. Nah, biasanya kita tidak terstruktur dan agak sampai naik dewe itu loh. Dengan ini Anda akan jadi kuat. Terus yang dikatakan Romo Toto tadi benar. Cuma begini, yang datang ke tempat ini itu kebanyakan ya ada beban-beban kehidupan, pergumulan, bener apa enggak? Kebingungan aku ki sopo, aku piye, aku loro apa ora, misalnya aku halu apa enggak itu. Enggak apa-apa datang ke sini. Pertama ada step pertama memahami diri kita sendiri, menerima diri kita sendiri. Setelah itu kita mengembangkan diri kita. Dan di sini ada persaudaraan juga Romo Toto. Artinya ada masalah, setelah kita meditasi agak tenang, kita bisa punya teman yang bagus di sini sharing, saling menguatkan, itulah seperti kelompok-kelompok sel kecil untuk saling menguatkan seperti itu. Meditasi juga bisa untuk membuat kreativitas meningkat, intuisinya meningkat, energi juga bisa, tetapi dasarnya yang paling fundamental adalah ketenangan, kesadaran. Di situ ada welas asih juga. So, gini loh, saudara tadi kerasa nggak sih, ketika Anda bosen, duduk kok lama banget, 15 menit ada yang protes sama. Itu sebetulnya kita itu ngelatih yang nggak enak sebetulnya. Kalau bosen nggak enak, siap, nanti yang lain-lain itu akan kita siap menerima gitu loh. Kita nanti sendiri di rumah ya oke, ngobrol sama temen dolan-dolan ya oke. Tapi dasarnya adalah melatih yang nggak enak, yang nggak menyenangkan seperti ini gitu loh. Tapi setelah itu kita nanti bisa mengembangkan diri, kok setelah aku yang nggak enak aja siap, terima, tidak tolak gitu loh. Kan ini seolah-olah, kok sulit banget tuh sih mimpin meditasi ke Edian, mau winawiri ngarepku neh, kayak demit misalnya seperti itu akan membuat tidak bahagia. Tapi oke lah, tak terimalah, oke. Ya sudahlah, apapun yang terjadi, oke. Apa yang akan datang, aku siap menerimanya gitu loh. Spirituality itu yang berat itu bukan aku bisa melihat makhluk halus apa, tidak. Kalau ada santet bisa masuk ke tubuhku, tidak. Apakah aku bisa mencapai konsentrasi apa tidak? Kalau sering berlatih bisa. Aku bisa damai apa enggak? Bisa. Tapi apakah Anda siap untuk menghadapi enggak enak? Nah itu yang susah. That's why wisdom and compassion seperti dikatakan Romo Toto itu sangat-sangat penting. Dan ingat saudara, the intimate connection between breath and mind itu dijaga. Kalau ingin napasnya halus, tenangkan batin. Kalau batinnya kacau, perhalus napas. Perdalam napas, itu sangat-sangat penting dalam hidup Anda. Gitu. Dan silakan, seperti kata Pak Toto, we welcome you untuk ikut memberikan masukan. Dan aku mau jadi tim meditasi di Karangjati yang sudah lama-lama ini. Aku mau ikut di sini sama memberikan masukan. Kalau saya di teater dulu ada kayak gini, coba digabungkan dengan di sini, boleh nggak? Why not? Kita nanti bisa ketemu. Semoga 2021 dan setiap hari harusnya Anda sehat, bebas dari COVID-19, banyak rezekinya, dan selalu bahagia. Banyak orang yang lupa untuk bahagia. Itu saja yang mau saya sampaikan pada Anda. Terima kasih, ketemu lagi minggu depan.